Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2770 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 5 ayat 21 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal bersembunyi. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini berupa nasihat. Saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita semua. Yang pertama, perhatikan ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Haleluya. Yang pertama pesan firman Tuhan, kita harus hidup adil. Amin. Bertindaklah dalam sesuatu tanpa apa? Tanpa memihak. Saudara, hati-hati ketika ada seorang pertama kali datang kepada saudara, dia menceritakan permasalahan, saudara jangan langsung percaya. Kenapa? Karena bisa saja orang itu playing victim, saudara. Dia pelaku, tapi seolah-olah dia jadi korban. Karena dia pertama kali melapor kepada saudara, curhat kepada saudara, saudara berempati dengan masalah dia, lalu saudara membela dia. Tanpa saudara tahu masalah itu secara utuh. Hati-hati saudara. Banyak orang-orang di luar sana playing victim. Dan kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan harus hidup adil. Amin. Tanpa memihak. Saudara dan saya itu membawa damai. Sehingga kita sengaja Tuhan kirim ada di tempat sekarang. Bergaul dengan semua orang. Nanti kita akan ketemu orang-orang bermasalah dan kita datang untuk mendamaikan mereka. Amin. Bukan memprovokasi satu dengan yang lain. Saudara, kalau ada masalah antara temanmu, sahabatmu, atau orang lain, dan mereka meminta kita untuk menengahi mereka, saudara bawalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Sehingga orang yang berkonflik itu mendapatkan jalan keluar. Ada damai sejahtera. Bukan saudara tambah dia, kompori dia, tambah memanas-manasi dia sehingga masalah mereka bukannya berakhir dengan damai sejahtera, mereka berakhir dengan perkelahian.
sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adil itu artinya kita bersikap netral. Kita bersikap tidak memihak satu dengan yang lain. Kita bersikap kita juru damai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup adil. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini, perhatikan ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Haleluya. Saudara, yang kedua, jagalah kemurnian dirimu. Kenapa sih Rasul Paulus melarang supaya Timotius atau semua penatua, semua pelayan Tuhan untuk tidak terburu-buru menumpangkan tangan kepada orang lain? Karena bisa saja orang itu membutuhkan validasi atas perbuatan jahatnya. Lalu saudara datang sebagai hamba Tuhan, saudara menumpangkan tangan kepada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal orang itu dia berbuat jahat. Dia mungkin jual narkoba, dia mungkin akan main judi. Terus saudara doakan supaya dia beruntung dan berhasil, saudara. Lalu orang-orang percaya lain melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan saudara dukung orang itu hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jagalah kemurnian dirimu. Sebelum saudara menumpangkan tangan, saudara harus tahu tujuan dia meminta untuk saudara, mendoakan dia, menumpangkan tangan kepada dia, tujuannya apa? Saudara harus tahu. Jangan saudara mau dibodohi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jagalah kemurnian dirimu. Amin. Jangan sampai saudara karena saudara meletakkan tangan kepada orang yang sedang bermasalah, akhirnya saudara mendapatkan stigma bahwa saudara mendukung orang itu hidup dalam dosa. Sudah tahu mereka pasangan yang kacau, saudara. Mereka hidup sudah kawin cerai. Lalu saudara, mereka datang kepada saudara untuk melegalkan perbuatan mereka. Saudara main tumpang tangan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya penilaian orang kepada saudara itu menjadi miring. Makanya saudara, jagalah kemurnian dirimu. Jangan terburu-buru meletakkan tangan kepada seseorang. Bapak Ibu Saudara harus tahu seluk-beluknya. Saudara harus tahu latar belakang orang itu sebelum saudara menumpangkan tangan, memberkati mereka, mengurapi mereka. Amin. Jagalah kemurnian dirimu. Jangan sampai saudara sudah hidup benar, tapi saudara dibodohin sama orang yang minta doa kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, jagalah kemurnian dirimu. Pesan firman Tuhan yang ketiga, ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan ini sering kali disalahgunakan oleh orang-orang Kristen di luar sana. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa alkohol itu juga berfungsi sebagai obat. Saudara, obat panas kalau saudara minum sesuai dengan takarannya, sesuai dengan dosisnya, saudara aman, saudara sehat pastinya. Amin. Tapi kalau saudara overdosis, apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa tewas, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan alkohol. Alkohol yang dimaksudkan Rasul Paulus ini bersifat obat. Obat buat siapa? Buat Timotius yang bermasalah dengan lambungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa alkohol yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah cap tikus sedikit. Tambahkanlah vodka sedikit.
tambahkanlah wine sedikit. Berhubung apa? Pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Tadi saya katakan, kalau bersifat obat, ya gunakanlah sesuai dengan takaran, sesuai dengan dosisnya. Amin. Jangan melebihi. Kalau melebihi, saudara bukan mengobati tubuhmu, justru merusak tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan tidak mengajarkan saudara untuk minum mabuk. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan ya kalau saudara bermasalah dengan pencernaanmu, minum sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak ada masalah dengan pencernaan, saudara minum melebihi dari dosis, dari takaran, saudara, itu baru dosa. Bapak Ibu Saudara, alkohol yang dimaksudkan di sini bukan untuk minum mabuk, bukan untuk pesta pora, tetapi untuk obat, untuk kesehatan buat Timotius. Haleluya. Yang keempat, pesan firman Tuhan ini yang keempat ayat 24, perhatikan. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Yang keempat, saudara, jangan hidup dalam dosa. Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan satu pesan kepada kita semua. Ada dosa beberapa orang yang mencolok. Mereka sengaja memperlihatkan kepada orang banyak tentang dosa mereka. Coba saudara lihat, pas Natalan, orang jelas-jelas memperlihatkan kepada orang-orang kampung, kepada pelayan-pelayan Tuhan, dosa mereka jelas-jelas mereka pertontonkan. Main judi dengan terang-terangan, minum mabuk. Saudara, apalagi tanggal 31 itu, coba saudara perhatikan di kampung saudara. Dosa dipertontonkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita anak Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Amin. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Kecuali kalau saudara mau mati binasa, mati masuk neraka, silakan. Tapi kalau saudara mau hidup, diselamatkan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita yang ada di surga, saudara harus menjaga hidup saudara supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kompromi dengan dosa, sekecil apapun itu, jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu akan membawa saudara kepada penderitaan, kepada maut, kepada kebinasaan kekal. Bapak Ibu Saudara, jangan kompromi dengan dosa. Pesan firman Tuhan yang terakhir, yang kelima, ayat 25. Perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Haleluya. Yang kelima, hiduplah dalam kebaikan, jadilah orang baik. Bapak Ibu Saudara, hidup ini kata orang itu panggung sandiwara, masing-masing kita mengambil peran, kata lagu dunia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengumpamakan hidup kita sama seperti lagu itu, dunia ini panggung sandiwara. Saudara, mari kita mengambil peran. Mari kita melakoni sebagai orang baik. Amin. Jangan mengambil peran antagonis. Jangan mengambil peran, oh saya mau jadi orang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan. Kalau mau buat fragmen, mau buat drama saudara, kalau diberikan tawaran siapa yang mau jadi orang baik, siapa yang mau jadi iblis, mau jadi setan. Wah, kebanyakan orang mau milih, saya mau jadi setan aja. Saya mau jadi orang jahat saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau jadi orang baik pun harus dipaksa saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi orang baik.
Kita menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Mungkin sudah berpikir Pak Pendeta, sepertinya perbuatan baik dalam kehidupan di zaman sekarang ini sia-sia. Tidak ada sia-sia, saudara. Perbuatan baik yang saudara lakukan sekarang itu akan menolong saudara nanti. Amin. Semakin banyak saudara berbuat baik, kebaikan itu yang akan menolong saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah menjadi orang baik. Memang kelihatannya orang baik saudara, orang yang jujur, orang yang bersih saudara, sepertinya kalau mau berkarir itu lama saudara baru sampai ke puncak. Lama orang baik itu kaya, tetapi mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Apa yang mereka dapat itu langgeng saudara, lama dibandingkan dengan mereka yang ingin cepat kaya, menghalalkan segala macam cara, melegalkan semuanya untuk mencapai kejayaan mereka. Apa yang mereka dapatkan instan, cepat, itu cepat juga akan hilang. Tapi orang-orang baik yang mengalami proses panjang dalam kehidupan mereka, berkat-berkat Tuhan itu mereka akan nikmati panjang, lama saudara. Amin. Bukan hanya kepada mereka, tetapi diwariskan kepada anak cucu mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah jadi orang baik. Tidak rugi. Memang kenyataannya agaknya susah, agaknya menderita jadi orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti orang yang hidup dalam kebaikan, mereka akan menuai kebaikan. Amin. Kalau yang saudara tabur itu kejahatan, dia akan menghasilkan buah beribu-ribu kejahatan. Tapi kalau saudara menanam satu kebaikan, oh haleluya, dia akan menghasilkan beribu-ribu kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan saudara nikmati nanti itu ditentukan sekarang. Saudara jadi orang apa? Apa yang saudara tabur? Apakah baik atau tidak baik? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, saudara akan nikmati apa yang saudara tanam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang baik. Amin. Maka saudara akan menikmati kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar ada 5 pesan Rasul Paulus kepada Timotius, dan tentunya kepada kita semua gereja Tuhan. Kita harus hidup adil. Kita harus menjaga kemurnian diri. Jangan mengkonsumsi alkohol. Alkohol dalam konteks di sini sebagai obat. Jangan menjadi seorang pemabuk. Seorang pemabuk tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat. Jangan hidup dalam dosa. Hiduplah menjadi orang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Haleluya!